Apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Ya, kita dari Kebumen Express pengen berbincang-bincang terkait soal COVID atau dampak COVID atau ini terhadap pekerja, terutama bagaimana pekerja sih menghadapi COVID seperti ini. Ya. Yang pertama terkait dengan masalah dampak COVID-19 terhadap para pekerja. Ya, terkait dampak COVID-19 terhadap para pekerja, tentunya ini juga sangat berdampak, yang dimana para pekerja juga harus benar-benar perusahaan yang tetap menjalankan aktivitasnya itu juga harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Karena itu perusahaan-perusahaan juga dari pemerintah untuk tetap memantau terus aktivitas para pekerja atau perusahaan-perusahaan yang masih terus dalam menjalankan aktivitasnya seperti sebelumnya, harus agar jangan sampai terjadi klaster-klaster di perusahaan-perusahaan di lingkungan kerja. Nah, itu terutama yang harus dilakukan. Yang kedua, dampak dari COVID-19 ini juga tentunya kedua yaitu terkait perusahaan-perusahaan yang masih kegiatan aktivitas perusahaannya juga berjalan, mungkin banyak sekali terjadi pembagian waktu kerja, yang dimana salah satunya itu tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan pekerja, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang membagi jam kerja daripada memberhentikan sementara aktivitas produksi. Namun ada juga memang yang melakukan dirumahkan sementara. Ya, dirumahkan sementara itu tentunya yang mereka rentan terhadap terkena dampak dari COVID-19 begitu. Nah, itu yang terakhir, mudah-mudahan ini tidak ada terjadi klaster di lingkungan kerja. Kita berharap untuk bersama-sama dari pekerja, perusahaan maupun pemerintah tetap memantau standar protokol kesehatan di lingkungan kerja. Kalau terkait subsidi gaji mungkin Mas Agus cukup membantu para pekerja. Iya. Untuk subsidi gaji memang beberapa perusahaan yang sudah mendaftarkan pekerjanya itu ke BPJS Ketenagakerjaan, itu alhamdulillah mereka pun mendapatkan manfaatnya dan sangat terbantu, apalagi mereka yang terkena paruh waktu kerja. Ya, jadi dibagi dengan pendapatan atau ini juga kita berterima kasih sekali kepada pemerintah dan juga BPJS melalui BPJS Ketenagakerjaan, karena itu sangat membantu. Namun untuk perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, kami berharap ini salah satu pembelajaran bahwasanya memang mereka butuh bantuan, butuh penanganan, butuh jaminan. Di sini manfaatnya dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena KSPSI menghimbau dengan sangat kepada perusahaan-perusahaan yang mungkin belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk untuk mendaftarkannya. Betul sekali. Ya, mungkin kalau sekarang gara-gara adanya program ini terus langsung melakukan pendaftaran, nggak mungkin akan langsung memanfaatkan sekarang, tapi nanti pada kita tidak berharap, tapi ada manfaat-manfaat lain. Kalau mungkin kegiatan KSPSI Mas, apa KSPSI juga terus tetap memantau beberapa pekerja yang menjalankan
aktivitas kerjanya dengan standar protokol kesehatan? Ya, kita berkoordinasi terus, terutama dengan pengurus serikat pekerja yang ada di perusahaan masing-masing, yaitu di PUK-nya. Kita juga meminta informasi perkembangan-perkembangan yang terjadi, baik itu melalui untuk masalah tidak hanya di protokol kesehatan semasa pandemi COVID-19, kita juga memantau masalah K3, ya, keselamatan kesehatan kerja. Keselamatan kesehatan kerja. Iya, nah, itu juga kita. Kalau sebetulnya protokol kesehatan kan juga penting untuk menjaga penyakit yang lain ya. Artinya bukan hanya terpacu kepada corona terus standar kesehatan, tapi dengan menerapkan kesehatan kita juga akan terhindar dari beberapa penyakit menular lainnya mungkin. Betul. Nah, ini yang sangat berpengaruh itu di lingkungan kerja. Manakala lingkungan kerjanya ya maaf mungkin beberapa perusahaan kurang higienis lingkungan kerjanya. Nah, mereka sebenarnya juga sudah selalu harus memakai masker, dan itu ada beberapa perusahaan yang memang atau lingkungan kerja yang memang sifatnya harus memakai sebenarnya. Dan contoh seperti di pabrik-pabrik pengolahan limbah plastik itu harus ya, apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalau di Kebumen sendiri sebetulnya kan mungkin mayoritas petani ya. Pekerja itu lebih banyak atau di atasnya petani atau gimana Pak? Atau petani terus baru itu pekerja, baru itu terus yang lain, jumlah. Oh, kalau dari jumlah ya. Kalau dari jumlah jujur saja memang paling banyak di Kebumen itu adalah masyarakat tani. Petani. Iya, petani. Tapi di atas di bawah petani mungkin pekerja. Iya, secara jumlah itu masih di bawahnya petani. Mungkin urutannya petani, terus baru itu pekerja, baru itu sektor yang lain. Iya, betul. Artinya dengan demikian kan artinya penting sekali bahwa menjaga kesehatan para pekerja, karena jumlah di Kabupaten Kebumen mayoritas juga selain petani adalah para pekerja. Terima kasih Mas Akif. Ya, sama-sama. Terima kasih.